Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peluang suatu kejadian. Peluang atau probabilitas merupakan cara pengukuran kuantitatif tentang kemungkinan munculnya suatu kejadian tertentu dalam suatu percobaan atau peristiwa. Kita akan membicarakannya yang sederhana, misalnya percobaan melempar koin, percobaan melempar dadu, atau percobaan mengambil bola. Pada masa sekarang, peluang digunakan pada peristiwa yang lebih kompleks seperti tentang investasi, ramalan cuaca, dan asuransi misalnya. Mari kita lihat, jika kita melakukan percobaan melempar undi sekali, dadu bermata 6. Akan menghasilkan ruang sampel. Ruang sampel itu adalah semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Untuk pelemparan dadu bermata 6 akan menghasilkan bermata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semesta pembicaraannya atau ruang sampelnya disimbolkan dengan S sama dengan himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota dari himpunan itu, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu disebut dengan titik-titik sampel. Nah, banyaknya anggota atau bilangan kardinal dari S adalah 6. Kita kemudian mengenal tentang istilah kejadian. Nah, kejadian adalah bagian dari hasil percobaan yang diinginkan. Banyaknya kejadian itu sendiri adalah himpunan bagian dari semesta pembicaraan, dari ruang sampel. Himpunan bagian dari ruang sampel. Banyaknya himpunan bagian dari ruang sampel adalah 2 pangkat banyaknya ruang sampel. 2 pangkat NS atau 2 pangkat 6 untuk kasus yang ini. Contoh dari kejadian, misalnya kejadian E, muncul mata dadu bermata prima ganjil. Yang prima ganjil adalah 3, 5. Jadi, bilangan kardinal dari E 2. Banyaknya anggota E ada 2. Peluang kejadian E adalah bilangan kardinal dari E dibagi bilangan kardinal dari S. Banyaknya E dibagi banyaknya ruang sampel. Banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Dalam hal ini 2 dibagi 6. Peluang muncul mata dadu prima ganjil adalah PE sama dengan peluang E sama dengan 2 dibagi 6 sama dengan 1/3. Kita lihat sekarang percobaan yang lain. Melempar undi sekali 3 koin bersisi angka dan gambar. Angka kita simbolkan dengan A, gambar kita simbolkan dengan G. Akan menghasilkan ruang sampelnya. Kalau 3 koin, maka nanti koin pertama A, koin kedua A, koin ketiga A misalnya. Atau AAG, atau AGA, atau GAA, atau AAG, atau GAG, atau GGA, atau GGG. Koin yang pertama mungkin angka, mungkin gambar yang munculnya. Koin kedua mungkin angka, mungkin gambar yang munculnya. Koin ketiga juga mungkin angka, mungkin gambar. Jadi kemungkinannya adalah kaidah pencacahan tentang aturan perkalian. 2 kali 2 kali 2. 8. Banyaknya ruang sampel ada 8. Kejadian adalah banyaknya kejadian yang mungkin adalah himpunan bagian dari ruang sampel itu. 2 pangkat NS sama dengan 2 pangkat 8. Cukup banyak ya. Nah, contoh kejadiannya, misalnya kejadian E muncul 2 angka. Angka-angka gambar, angka-gambar angka, atau gambar angka-angka. Jadi, banyaknya kejadian E ada 3. Sehingga peluang kejadian E dalam hal ini nanti 3 dibagi 8. Kita lihat contoh yang lain. Contoh melempar undi sekali 2 dadu bermata 6. Dadu 1 kemungkinannya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu 2 kemungkinannya muncul 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejadian gabungannya 6 dari dadu 1, 6 dari dadu kedua. Jadi 6 kali 6, 36. Ruang sampelnya kalau di
Menyatakan sebagai pasukan berurut 1, 1, 1, 2, dan seterusnya sampai 6, 6. Banyaknya ada 36. Kejadian tadi sudah disebutkan banyaknya kejadian yang mungkin, yaitu himpunan bagian dari semesta pembicaraan dari ruang sampel. 2 pangkat NS berarti 2 pangkat 36. Contoh kejadiannya misalnya. Kejadian E, muncul mata dadu berjumlah 11. Nah, maka E-nya adalah 5, 6 atau 6,5. Jadi banyaknya anggota E atau NE sama dengan 2. Sehingga nanti peluang kejadian E adalah 2 dibagi 36. Peluang muncul 2 angka, bukan 2 angka ya ini ya, peluang muncul mata dadu berjumlah 11 ya. 2 dibagi 36 atau 1/18. Kita lihat contoh yang lain. Percobaan mengambil 2 bola dari kantong yang kantongnya berisi 4 bola merah, 4 bola biru, dan 2 bola ungu. Akan menghasilkan ruang sampel. Ruang sampelnya nanti merahnya ada 4, berarti merah 1, merah 2, atau merah 1, merah 3 yang terambilnya, atau merah 1, merah 4 terambilnya, atau merah 2, merah 3, merah 2, merah 4, atau merah 3, merah 4. Kalau terambil merah 2, merah 1, itu sama saja dengan merah 1, merah 2. Jadi merah 2, merah 1 itu sama saja dengan merah 1, merah 2. Nah, ini adalah kasus kombinasi. Jadi, untuk mencari banyaknya ruang sampel, bisa menggunakan pengetahuan kita tentang kombinasi, aturan pencacahan dalam masalah kombinasi. Jadi, semuanya ada berapa nih? 4 bola merah, 4 bola biru, dan 2 bola ungu, berarti ada 10 bola. Dari 10 bola itu diambil 2. Jadi kombinasi mengambil 2 dari 10. 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Kita dapatkan 45. Ruang sampelnya sebanyak 45. Nah, banyaknya kejadian adalah 2 pangkat NS, 2 pangkat 36. Contoh kejadiannya, misalnya kejadian E terambil 2 bola merah. Nah, kalau kita mengambil 2 bola dan terambilnya 2 bola merah, maka bola birunya terambil 0 dan bola ungunya terambil 0. Maka banyaknya kejadian E itu kombinasi mengambil 2 dari 4, mengambil 0 dari 4, mengambil 0 dari 2, maaf. Nah, kita dapatkan nanti 4 faktorial dibagi 4 min 2 faktorial kali 2 faktorial untuk yang ini. Dan kombinasi mengambil 0 dari 4 itu 1, kombinasi mengambil 0 dari 2 itu 1 juga. Kita dapatkan 6. Atau kalau kita lihat di sini memang sudah diperlihatkan untuk yang terambil merah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi peluang terambil 2 merah ada 6 kemungkinan. Nah, peluang kejadian E adalah NE dibagi NS. Peluang terambil 2 bola merah adalah 6 dibagi 45 atau 2 dibagi 15. Kita lihat contoh berikutnya. Percobaan misalnya ada penentuan juara 1, 2, dan 3 dari lomba cepat tepat. Ternyata finalnya diikuti oleh 5 regu A, B, C, D, dan E. Nah, kita akan menentukan juara 1, 2, dan 3. Ruang sampelnya itu nanti A, B, C, A, B, D, A, B, E. Untuk yang pertama yang ini juara 1 A-nya, B-nya juara 2, C-nya juara 3, misalnya gitu. A, B, C dengan
ACB itu dianggap berbeda. Yang ABC juara pertamanya A, juara keduanya B, juara ketiganya C. Kalau yang ini juara pertamanya A, yang ACB juara keduanya C. Juara kedua C dengan juara kedua B tentu saja berbeda. Jadi ABC dengan ACB dianggap berbeda. Ini kasusnya kasus permutasi. Untuk contoh yang ini. Nah, kalau kita akan menentukan berapa banyaknya, berarti kita bisa menggunakan aturan pencacahan yang terkait dengan permutasi. Berarti permutasi ada 5 unsur A, B, C, D, E, diambil 3. Kombinasi permutasi mengambil 3 dari 5. 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Kita dapatkan 60. Atau kita bisa menggunakan konsep menempati tempat yang kosong ya. Ada 3 tempat yang kosong, kita tempati dengan 5, 4, dan 3. Kita dapatkan nanti besar 60 itu. Banyaknya kejadian adalah 2 pangkat NS atau 2 pangkat 60. Contoh kejadiannya misalnya, contoh kejadiannya kita tulis di sini ada 2. Kejadian E1 adalah kejadian A-nya sebagai juara 1. Kalau A-nya sebagai juara 1, juara 2-nya bisa B, bisa C, bisa D, bisa E. Jadi yang juara 2 dan 3-nya nanti bisa kita dapatkan dari permutasi semuanya ada 5, sudah jadi juara 1A menepati. Nah, yang 2-nya itu adalah permutasi 2 diambil dari 4 ya. Ini juara 1-nya, yang ini juara 2, ini juara 3. Juara 1-nya hanya A saja. Juara 2-nya semuanya ada 5, sudah ditempati di juara 1, yaitu A, maka ada 4 kemungkinan. Maka yang akan menjadi juara 3-nya ada 3 kemungkinan. 1 kali 4 kali 3, 12. Maka nanti peluang kejadian E1 tentu saja nanti 12 dibagi 60. Kalau ada contoh E2, E2 adalah kejadian A-nya sebagai juara 1 dan B juara 2. Nah, sudah ditempati di juara 1-nya A, juara 2-nya B. Nah, juara 3-nya itu bisa C, bisa D, bisa E. Jadi, dari 3 unsur diambil 1. Kita dapatkan 3. 1 kali 1 kali 3, 3. Maka peluang kejadian E2 itu nanti 3 dibagi 60. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami tentang peluang suatu kejadian. Ini video pertama, nanti kita bicarakan tentang materi peluang selanjutnya pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.